Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Anak-anak Abi yang Abi cintai, peserta didik tahfiz Rumah Quran Ad-Da'iyah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah sampai pada hari ini. Hari apa ini, Nak? Hari Selasa. Itsnain Thalatha. Hari Ahad itu artinya Ahadun wahid pertama. Wahidun satu. Ithnani dua. Thalathatun tiga. Arba'atun khamsatun lima. Jadi hari itu Ahadun, hari Ahad, yang biasa disebut orang Minggu, tapi Ahad. Isnain Senin, itu yang kedua. Thalathatun, Thalatha, Selasa, bahasa yang biasa kita sebut Selasa. Arba'atun, keempat. Arba' biasa Rabu. Arba'atun, Rabu. Khamsatun, lima, menjadi Khamisun. Khamsatun, Khamis, baru dibuat bahasa kitanya Kamis. Nah, Jumu'ah itu adalah hari raya bagi kita kaum muslim setiap pekan. Jadi setiap hari Jumu'ah kita hari raya, maka kita hari raya setiap sekali dalam sepekan, yaitu hari Jumu'ah. Umat yang lain beda hari raya per pekannya. Umat Nabi Musa hari Sabat, Sabtu. Umat Nabi Isa itu Ahadun, hari Ahad, Minggu. Ya. Nah, jadi kita bersyukur sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Muharram. Tahun berapa ini? 1443 Hijriyah. Jadi dihitunglah tahunnya. Tahun berapa Hijriyah dulu si Nami lahir. Alfi tahun berapa Hijriyah? Nah, sekarang sudah 1443 Hijriyah. Tahun baru Islam. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriyah. Berarti kalau dikurangkan 1443 dikurang 11 berarti
1432. 1432 tahun sudah wafat Nabi. Hitungan hijrah. Jadi tahun 1443 itu namanya tahun Hijriyah. Hijriyah itu artinya tahun di mana Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Berapa usia Nabi? 63. 63 tahun usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia 40 tahun Rasul menerima wahyu pertama di mana? Gua Hira. Ada yang sudah pindah ke Gua Hira? Sirangga? Nggak pernah ke Gua Hira? Ke gua mana yang pernah pergi? Gua Mak Lampir. Jadi di Gua Hira, Gharu Hirain. Kalau kita ke Mekah dari Masjidil Haram tu ada beberapa kilo ke puncak, dia tinggi. Jadi Gua Hira itu bukit, di sana bukitnya batu. Tidak seperti di Indonesia ini bukitnya, gunungnya itu pinggirannya tanah. Kalau di sana batu semua. Jadi tinggi itu Gua Hira bukitnya. Kalau misalkan si Azmi sama si Hafiz jalan dari bawahnya ke atas, itu membutuhkan waktu hampir 1 jam supaya sampai ke atas. Tinggi tidak? Tinggi. Nah, di atasnya itu bisa terlihat kota Mekah. Jadi kota Mekah itu semacam lembah dia. Lembah kota Mekah. Jadi kalau sudah naik ke bukit Gua Hira ini, di puncaknya ini terlihatlah kota Mekah. Disitulah Nabi selama 10 tahun. Mulai dari usianya 30 tahun, 10 tahun belakangan hendak menerima wahyu, kesanalah Nabi melakukan pengasingan diri. Pengasingan diri ini namanya kontemplasi. Apa namanya? Kontemplasi. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya tahannus. Apa? Tahannus. Bahasa kitanya mengasingkan diri, menyendiri untuk membersihkan dan menenangkan jiwa. Jadi 10 tahun. Kadang Nabi yang pulang menjemput makanan, minuman. Kadang istri Nabi. Istri Nabi yang pertama siapa namanya? Khadijah. Sayyidatuna Khadijah. Kan ada syairnya itu. Sa'duna fid dunya, sa'duna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Begitu syairnya ya. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu adalah istri Nabi. Nabi waktu itu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah usianya 25 tahun. Sementara istrinya 40 tahun. Beda berapa? 40 kurang 25? 15. Mana lebih tua? Nabi atau istrinya? Nanti Bang Nabil kalau menikah cari istri yang lebih tua dari Nabil atau lebih muda? Lebih muda. Berapa jauhnya? Yang jauh di bawah ya. Tapi Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Jangan dibayangkan Sayyidatuna Khadijah sudah tua. Karena beliau itu adalah orang yang kaya raya. Di negeri Syam. Syam dulu itu sekarang sudah jadi 4 bagian. Palestina, Lebanon, Syria,
Yordania, itu 4 negara ini sudah berpisah. Ini dulu namanya Syam. Dari di Syam, negeri Syam itu yang paling kaya adalah Sayyidatuna Khadijah. Jadi Nabi bekerja ke situ. Pada akhirnya Sayyidatuna Khadijah yang kaya raya, yang baik hati, yang soleh itu suka kepada Nabi. Jatuh, bukan jatuh bangun, jatuh cinta. Tapi cintanya karena Allah, bukan cinta lokasi ya namanya, tapi cinta karena Allah. Kenapa Sayyidatuna Khadijah cinta dan suka kepada Nabi? Karena Nabi menampilkan akhlak yang mulia, adab yang mulia. Maka selalu Abi sampaikan ke anak-anak Abi semuanya, al-adabu, adab itu di atas ilmu. Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena akhlak beliau yang sangat mulia. Jadi kalau misalkan Zidan bertanya, bagaimana itu, seperti apa akhlaknya Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Aisyah itu adalah istrinya Nabi. Istri Nabi yang gadis. Satu-satunya istri Nabi gadis adalah Sayyidatuna Aisyah. Masih muda waktu itu bersama dengan Nabi, 9 tahun usia Sayyidatuna Aisyah. Tapi dah besar lah badannya, tidak macam sekarang. 9 tahun masih belum bisa dia membersihkan hidungnya, ada yang begitu kan. Nah, tapi kalau Sayyidatuna Aisyah itu dah besar orangnya, pintar. Nah, jadi Sayyidatuna Aisyah ditanya, ya Ummal Mukminin. Jadi istri Nabi itu namanya Ummahatul Mukminin semuanya. Apa arti ummun? Ummun artinya ibu. Maka di dunia ini kita punya ibu, di akhirat kita juga punya ibu selain dari orang tua kita, guru kita, yaitu istri-istrinya Nabi. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunya semua orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam surah Al-Ahzab firman Allah. Jadi Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul ya Ummal Mukminin? Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Nabi khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau anak-anak Abi membaca Al-Quran, dilihat terjemahannya, semua isi Al-Quran itu, akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran itu sudah terrealisasi melalui diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat waktu itu sahabat mau melihat Al-Quran yang berjalan, Nabilah Al-Quran yang berjalan. Makanya anak-anak Nabi semuanya harus cepat menghafal Al-Qurannya. Jadi jangan lama-lama, cepat. Setelah dihafal, lalu kemudian nanti Abi ajarkan keterangan-keterangan per ayat supaya bisa kita melihat intisari per ayat dari 6.236 ayat dalam Al-Quran. Jadi Nabi SAW tadi kadang beliau menjemput nasi makanan, kadang istrinya Sayyidatuna Khadijah yang mengantar 10 tahun. Ya, 10 tahun Nabi di dalam Gua Hira, tapi keluar pulang, kadang diantar, kadang dijemput. Sama kayak anak-anak Abi semua di sini. Nasinya diantar kan? Diantar. Maka tugas kalian tuh menghafal, serius belajarnya. Manjadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh niscaya mendapat. Bagaimana supaya kita menjadi ulul? Ada orang beradab tapi tak ada ilmunya, tak mau belajar. Itu orangnya? Ada orang mau belajar, ilmunya ada, tapi tak ada adabnya.
penipu. Ada orang ilmunya tak ada, adabnya pun tak ada. Nah, itu orangnya biasanya nggak ada adab, itu biadab ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana supaya kita menjadi orang yang berilmu dan beradab? Itu namanya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah sama-sama boleh dibaca demikian. Allah berfirman, Allah mengangkat beberapa derajat. Artinya dimuliakan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Beriman tentunya beradab. Berilmu ada ilmu, diamalkan dan diajarkan. Diangkat Allah derajatnya dibanding orang yang tidak berilmu. Jauh sekali perbedaannya. Maka anak-anak Nabi semuanya sungguh-sungguh belajar bagaimana supaya menjadi orang yang berilmu dan beradab. Ilmu itu kalau sudah dapat dua, tanda ilmu itu berkah. Jadi kalau misalkan si Fatur nanti sudah berilmu, maka si Arya bisa melihat bagaimana keberhasilan si Fatur. Nah, Nabi Fatur ini supaya dia nanti disebut berhasil dan ilmunya barokah, ilmu yang dia dapat diamalkan dan diajarkan. Ada orang punya ilmu tapi tak diamalkan. Itu bahaya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ayo semua ikuti Abi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kuat semuanya. Al-ilmu al-ilmu bila amalin kasyajari bila apa tadi? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ayo ulang lagi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kuat supaya enggak ada yang ngantuk. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan itu, ada orangnya berilmu tapi tak diamalkan, tidak diajarkannya. Itu kasyajari bila thamarin, sama seperti pohon yang rindang besar. Yang diharapkan dari pohon rambutan itu apanya? Rambutan, buah rambutannya. Bukan daunnya, bukan ranting-rantingnya, tapi buahnya. Sudah besar rambutan di depan rumah, tak berbuah-buah. Yang menanam pun sudah meninggal, tak juga dia rambutan berbuah. Itu rambutannya menguntungkan atau merugikan? Tak ada untung dari situ. Seharusnya bisa ditanam pohon yang lain, tak bisa lagi tumbuh yang lain. Kenapa? Karena semua sudah menjadi teduh karena pohon tersebut. Berteduh iya, tapi kan bisa ditanam pohon yang lain, bisa menjadi tempat berteduh dan menghasilkan buah. Jadi kalau ada orang berilmu tak diamalkan, seperti pohon yang tak berbuahlah dia. Maka kita itu tanda berkahnya ilmu diamalkan dan diajarkan. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka turunlah wahyu. Wahyu yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang hafal juz 30 semuanya tentu sudah menghafal surah Al-Alaq. Coba dibaca semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Jadi
turunlah kepada Nabi. Waktu itu Nabi antara sadar dan tidur. Nabi itu tidur mata yang tertutup kalau hatinya tetap sadar. Beda dengan sebahagian di antara manusia yang menjadi umatnya Nabi, matanya terbelalak, hatinya entah kemana-mana melayang-layang. Ya kalau misalkan ada yang duduk anak Abi di sini, matanya entah kemana melayang-layang, hampa. Kalau dulu hampa hidupku tanpamu, itu kan hampa hidupnya kalau nggak ada orang lain. Jadi ada pandangan tuh hampa. Orang yang memandang hampa itu artinya lewat pun di depannya itu orang tidak nampak dia itu. Itu namanya hampa. Ya, jadi hatinya berarti tidak konsentrasi, harus konsentrasi, jangan tidur. Ada yang ngantuk nak? Kalau ada yang ngantuk, disiram wajahnya. Pakai apa? Air, bukan bensin ya. Air, cuci muka, berwudu. Jadi pulanglah Nabi, singkat cerita, sampai kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah setelah menerima wahyu ini. Iqra itu artinya apa? Baca. Maka anak-anak Nabi kalau ingin sukses banyak baca. Setelah dibaca, Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ingat ketika kita membaca, awali dengan basmalah, niatkan mengharap ridho Allah. Jangan menghafal Quran, membaca buku, membaca kitab, tapi tujuannya bukan karena Allah. Bismi, dengan nama Allah, jangan ada rasa sombong dan riya di dalam hati kita, maka bacaan itu akan membantu kita untuk bisa melihat cakrawala dunia ini. Membaca adalah jendela dunia. Orang di dalam kamar tapi karena rajin membaca, sedunia ini bisa dia tahu. Ada orang jalan-jalan ke sedunia ini tapi tak mau dia baca, bingung juga dia. Ada tulisan tak dibacanya, jadi bingung dia mau kemana ini gitu kan. Jadi harus membaca. Dengan membaca insya Allah Al-Quran itu dibaca, dihafal, maka dikuatkan Allah ingatan kita dan kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Itu doa khatmil Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran ini di dunia ini, Quran itu menjadi teman bagi kita. Jadi teman artinya dibaca. Khairul jalis kitabun. Sebaik-baik teman itu adalah kitab. Kita berteman sama orang, kalau dah 2 kali kita nanti bersama dia, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nanti kadang-kadang dia bosan sama kita, betul? Tapi kalau Quran berapa kali pun dibaca, siang, malam, mau kapan pun, dia tidak akan pernah merasa muak, bosan dengan kita. Karena itu anak-anak Nabi rajin membaca. Setelah itu Nabi pulang 1 tahun. Habis singkatkan ceritanya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi Nabi sudah menerima wahyu pertama diterima, maka Nabi sudah menjadi rasul. Setelah Nabi menjadi rasul, disuruh Allah untuk mengajak orang. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, beri peringatan kepada orang, ajak orang supaya mengesahkan Allah. Karena dulu menyembah patung, menyembah berhala orang-orang dulu. Makanya Nabi mengajak mereka untuk mengesahkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, Allah itu muliakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Setelah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di ayat itu, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu itu buat menjadi bersih. Maka anak-anak Abi, nanti setelah ini sudah memasuki tahun baru, nanti anak-anak Abi pakai serban saja ya. Siap semuanya? Pakai serban. Jadi Nami pakai serban itu kita buat besar, serbannya sebesar ban Vespa. Jadi si Nami pun kalau dalam miring-miring dia. Assalamualaikum kata. Waalaikumsalam. Miring-miring. Ternyata si Nami ditanya, kenapa serban Nabi itu besar? Si Nami besar kali serbannya. Apa kata si Nami? Bapak-bapak, ibu-ibu kalian jangan heran dengan serban saya. Serban saya ini besar. Sebenarnya di dalamnya ini bukan kelapa, bukan mangga, bukan batu. Tapi di dalam serban ini ada kain kapan saya buat. Kenapa dibuat begitu, Ananda Nami? Karena dengan membuat kain kapan di atas kepala saya, menandakan saya tidak pernah lupa dengan kematian. Saya ingat terus dengan mati. Kalau saya ingat terus dengan mati, maka maksiat sekecil apapun dosanya tidak berani saya lakukan. Takbir! Oh, itulah dibuat sinami nanti ya, kita buat serbannya besar. Ya, Abi dulu di pesantren berserban. Serbannya di sini ada, ya, diridakkan ridak namanya begini, kemudian di kepala namanya imamah besar, tasbih Allah. Assalamualaikum, masya Allah, la ilaha illallah. Sudah makannya, la ilaha illallah. Na'udzubillah, kok ikan terinya bau busuk, la ilaha. Jadi di pesantren itu indah. 3 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang. Yang pertama beriman dari perempuan adalah istri Nabi sendiri, Sayyidatuna Khadijah. Dari anak-anak yang pertama beriman itu adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Jadi mereka-mereka yang awal-awal beriman ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa nak? As-sabiqunal awwalun, kuat. Mereka generasi pertama yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sabiqunal awwalun. Setelah 3 tahun baru Allah menyuruh Nabi, sudah cukup 3 tahun engkau ajak orang-orang di sekelilingmu itu untuk kebaikan. Maka setelah 3 tahun ajak orang dengan terang-terangan. Berarti Nabi di kota Mekah 13 tahun, 2 periode dakwahnya itu. Ada dakwahnya door to door, pintu ke pintu rahasia. Kalau sekarang macam main SMS saja dulu. SMS, WA semuanya, inbox. Tapi setelah 3 tahun, tahun keempat, kelima, seterusnya, Nabi sudah terang-terangan. Hadirin kaum muslimin dan hadirin semua, wahai manusia, kata Rasul. Ada apa? Tolong kalian berkumpul segera. Ada yang ingin saya sampaikan. Baru ditanya oleh Nabi, apakah kalian kenal dengan saya? Kenal. Kalau seandainya saya katakan ada anak unta keluar dari bukit itu, kalian percaya? Percaya. Jadi kalau misalkan saya mengatakan apapun kalian percaya? Percaya. Karena engkau selama ini tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah berkhianat. Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin. Apa? Al-Amin. Orang terpercaya. Waktu itu di kota Makkah sudah hampir bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Sudah bawa parang semua. Hampir bawa parang mau bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mereka antara 4 qabilah, 4 marga yang ada di kota Mekah itu merasa bahwa mereka lah yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad di samping pintu Ka'bah. Maka kesimpulannya, siapa besok yang duluan datang ke sini, dialah. Ternyata Nabi yang duluan. Nabi tidak ada tahu menahu permasalahan mereka. Baru kemudian Nabi memutuskan. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Dibuka Nabi lah serbannya itu. Dibentangkan serbannya. Mana tokoh-tokoh 4 kabilah yang besar itu? Ini, pegang ini. Ya, setelah lagi pegang ini. Setelah lagi pegang ini. Pegang ini. Jadi berapa?
4. Baru Nabi angkat Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu artinya batu hitam. Dulu putihnya itu, karena diciumi orang berubah warnanya menjadi hitam. Jadi diletakkan, angkat, kata Rasul, diangkat oleh mereka. Mereka berempat-empat sugih tokoh-tokohnya mengangkat di atas sorban Nabi. Baru Nabi yang meletakkan ke samping pintu Ka'bah. Maka tidak ada pertikaian, tidak ada keributan, damai semuanya. Nabi mendapat gelar Al-Amin, orang yang betul-betul terpercaya. Nah, itu. Jadi anak-anak Nabi pun bagaimana supaya dapat gelar yang bagus-bagus. Jangan nanti dapat gelar, ada anak-anak itu dapat gelar. Siapa itu? Jabundet katanya. Hah? Kenapa dibilang Jabundet? Bundetnya itu bandel, apalagi pokoknya singkatan bundet tuh. Bandel, nakal, semua di sini sifat-sifat yang tidak baik. Jangan. Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan sebutan yang baik karena akhlak mulia. Jadi Rasul bilang, saya mau mengatakan kepada kalian bahwa Tuhan adalah Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sembah patung berhala karena itu adalah syirik, menduakan Allah. Maka marahlah Abu Lahab. Marah dia. Apa katanya? Hei, kata Abu Lahab. Siapa yang bilang? Hei, kata Abu Lahab. Nabi di atas batunya, di atas batu supaya lebih tinggi kan. Tabballaka ya Muhammad, katanya. Celakalah engkau. Alihada jama'atana. Engkau kumpulkan kami hanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat bohong ini. Marah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu adalah saudara paman Nabi, waknya Nabi, saudara ayahnya Nabi. Tapi karena dia sudah kesetanan, turun ayat. Dibilangnya Nabi celaka, turun ayat. Surah apa yang tabbat yada? Allah. Nah, ayo anak Nabi baca semuanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ketika Abu Lahab mengatakan Nabi celaka, maka Allah turunkan ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka bukan kekasihku Muhammad ini, tapi yang celaka adalah engkau wahai Abu Lahab. Dia yang celaka. Jadi ayat itu turun mencerca, menghina, membantah tuduhan Abu Lahab kepada Nabi. Jadi anak-anak Nabi semuanya, Nabi berdakwah begitu, mulailah diremehkan, dihinakan, dicaci maki. Apalagi kemudian nanti pada tahun yang ke-10 kenabiannya, istrinya Khadijah meninggal dunia. Habis meninggal di dunia istrinya, pamannya pun Abu Thalib yang baik walaupun tidak berislam tapi baik. Dia tidak Islam, dia tidak mengikuti agama Nabi, tapi dia membela Nabi sepanjang hidup Abu Thalib. Tidak ada yang berani untuk memukul, menyentuh badan Nabi, tidak ada yang berani sepanjang hidup Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu adalah orang yang dituakan di kota Mekah, disegani oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi setelah meninggalnya Abu Thalib, istri Nabi meninggal dunia, sedih luar biasa. Karena ayah Nabi sudah nggak ada lagi. 2 bulan Nabi dikandung, ayahnya Abdullah meninggal. Kan begitu syairnya. 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwi
itu namanya apa? Berjanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani, setelah 2 bulan Nabi dikandung oleh ibundanya Aminah. Ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang masyhur, maka tuwfiya abuhu Abdullah Bapak-bapak, ibu-ibu, semua peserta mohon untuk berdiri. Kan begitu kalau baca berjanji. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah tentang kelahiran Nabi. 2 bulan meninggal dunia, 6 tahun usianya ibunya meninggal dunia, 8 tahun usianya meninggal kakeknya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusa bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihim bin Nadar bin Kinana bin Khuzam bin Mundhir bin Ilyas bin Mudar bin Nizam bin Ma'ad bin Adanan alaihi salatu wassalam. Itu namanya orang-orang tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun, 8 tahun meninggal. Di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-50 tahun, pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Maka mulai Nabi berdakwah secara terang-terangan sampai kemudian meninggal istri dan pamannya. Pengikut-pengikut Nabi diintimidasi, disiksa, dijemur di panas-panas itu, dipukuli, ada yang dicucuk dari kepalanya sampai kemudian ke tempat keluarnya kotoran. Apa namanya? Dubur. Dicucuk dari kepala ini, dari sini, dari kepala ini sampai kandas. Meninggal tidak? Meninggal. Disiksa, hukum mati dibuat orang itu. Karena engkau mengikuti Nabi, bunuh. Karena engkau mengikuti Nabi, siksa. Bilal bin Rabah disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, ya. Jadi semuanya disiksa. Makanya Nabi disuruh Allah hijrah, pindah. Kemana hijrahnya? Pada tahun yang ke-5 setelah Nabi menjadi Rasul, rencananya mau ke Habsyi, Najasyi, ya, ke Ethiopia, ya. Jadi jauh kali. Maka karena jauh kali, akhirnya ke Madinah, pindah ke Madinah. Jadi dari Mekah pindah ke Madinah itu namanya hijrah. Setelah sahabat, dulu sahabat, baru belakangan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melewati perjuangan yang sungguh sangat luar biasa, dari Mekah ke Madinah itu ratusan, hampir itu 500 km ada kayaknya itu. Ada 500 km itu. Karena dari Makkah ke Madinah tidak ada macet. Jalan mulus saja. Waktu Abi naik bisnya itu ada 6 jam. Tidak macet-macet. Berhenti cuma sholat maghrib waktu itu. Kencang. Macam di tol semua jalan di sana. Enggak ada macet. Enggak ada lagi. Tidak ada kedengaran orang. Klekson tidak ada. Mulus. Ada itu 500 km. Ya. Itu naik unta Nabi sama Abu Bakar. Jadi orang di Madinah menunggu, mana Nabi itu? Mana Nabi kok belum datang? Belum datang. Ditengoklah dari kota Madinah itu, belum seperti cantik sekarang kota Madinah itu. Mana Nabi itu? Mana? Belum datang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak itu yang rumahnya bertingkat naik ke atas. Naik ke atas melihat, mana-mana. Lama enggak dari Makkah ke Madinah kalau jalan kaki? Unta lama itu. Ya, lama. Jalannya pun tidak secantik seperti sekarang. Batu-batuan, lewat bukit lagi, dan banyak lagi binatang buas. Maka sebesar-besar kalian ini disiapkanlah hadroh kayak gitu. Tak. Menyambut kedatangan Nabi. Mana Nabi itu? Baru ada yang memanjat ke pohon kurma. Terlihatlah dari kejauhan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
sudah datang bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan unta. Kalau orang Arab itu begitu. Itu mengasih tahu bahwa sudah datang. Maka semua bergembira dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bergembira, senang semua. Kenapa? Manusia yang mulia, manusia yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi panutan bagi kita umat manusia ini sudah datang. Maka dengan senangnya mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak remaja itu memukul rebahnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Berbahagia semua dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu di Mekah diintimidasi, disiksa, dipukul, disiramkan kotoran unta dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sampai ke Madinah disambut oleh orang, itulah Nabi itu, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Semua menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembira. Lalu di mana kita buat Nabi kalau sudah sampai ke Madinah? Mana rumah yang paling mewah? Mana rumah yang paling kaya di sini? Yang fasilitasnya lengkap, ke situlah. Tapi Nabi tidak memilih yang demikian. Kata Rasulullah, keputusannya di mana unta itu berhenti, disitulah Nabi kemudian diinapkan. Ada hamba Allah yang soleh, ada hamba Allah yang rajin beribadah. Dia bukan orang kaya. Di rumahnya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diinapkan, karena unta Nabi berhenti di setentang rumah hamba Allah yang soleh itu. Anak Nabi hijrah namanya, dari Mekah ke Madinah namanya hijrah. Setelah sampai di Madinah dibangunlah masjid. Kalau masjid yang pertama dibangun Nabi sebenarnya Masjid Kubah namanya. Jadi Masjid Kubah itu habis Masjid Kubah baru dibuatlah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Kubah yang pertama dibangun setelah Al-Masjidil Haram. Jadi Masjid Kubah namanya. Nah, jadi anak-anak Nabi sampai di Madinah, Nabi pun bersama dengan sahabat-sahabat menjadi kuat. Bisa beramal ibadah, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang melarang-larang. Kalau dulu sholatnya pelan-pelan, sembunyi sholat. Cari lubang, cari rumah, di mana tempat yang sunyi. Kenapa? Kalau ketahuan sholat disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi alhamdulillah setelah di Madinah, solat Jumu'ah dilaksanakan siang, solat Jumu'ah di waktu zuhur. Berkhutbahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan solat-solat yang lain pun dikuatkan kecuali zuhur dan asar, maghrib, isya, subuh kuat cahar semuanya. Itu membuat kaum muslim menjadi bersatu. Pada intinya anak-anak Nabi hijrah ke Madinah itu menjadi lebih maju lagi. Nabi menjadi kuat, sahabat-sahabat menjadi tenang, semua kompak. Maka pesan Nabi masuknya tahun baru Hijriah ini, Nabi setelah hijrah 11 tahun cuma di Madinah, 10 tahun di Madinah. Tahun ke-11 meninggallah Nabi. Jadi sudah 1432 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tidak ada lagi sebutan hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Nabi menguasai kota Mekah. Sekarang makna hijrah itu kepada kita, hijrah pindah. Pindah artinya apa? Kalau anak-anak Nabi menghafalnya agak lama, pindahlah menjadi yang lebih cepat. Kalau anak-anak Nabi kadang-kadang bosan belajar, pindahlah menjadi serius belajar. Kadang-kadang anak Nabi misalkan menghafalnya, mengulangnya, murajaah hafalan itu tidak pala sering kali, maka hijrahlah pindah untuk membuat murajaahnya itu sesering mungkin. Kalau itu kita laksanakan, berarti kita sudah menghargai, memuliakan makna hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Nabi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini menjadi
yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولقومنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد أجمعين. اللهم هذا عام جديد أقبل علينا. اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا وإخواننا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا كريم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اجعلنا من حفاظ القرآن
واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا مجيب دعوة السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.